Rendra berdiri di teras rumahnya, memandangi langit yang sebelumnya biru cerah, kini berubah kelam. Asap hitam tebal membubung tinggi, menyelimuti seluruh kota. Itu bukan asap biasa, bukan pula kabut pagi yang biasa datang. Asap ini gelap, pekat, dan penuh dengan keheningan yang menakutkan. Rendra memicingkan mata, berusaha melihat lebih jelas dari balik kaca jendela, tapi pandangannya dibatasi oleh asap yang terus menggulung ke segala arah. Di luar sana, di jalan-jalan, suasana kacau balau. Orang-orang tampak panik, berlarian mencari tempat yang aman, meskipun mereka tidak tahu harus kemana. Beberapa terlihat melindungi wajah mereka dengan kain basah, mencoba menahan pernafasan yang semakin sesak. Rendra bisa mendengar suara tangisan dari kejauhan, suara-suara cemas yang menggema dalam kebingungannya. Tak lama setelah itu, kabar buruk mulai tersebar. Orang-orang mulai jatuh sakit. Gejala awalnya sederhana: batuk-batuk, mata perih, dan sesak nafas. Namun, dalam waktu singkat, penyakit itu berkembang menjadi hal yang lebih mengerikan. Banyak yang pingsan di tengah jalan, beberapa lainnya jatuh ke tanah tanpa bisa bangkit lagi. Rumah sakit mulai penuh dengan pasien, dan pemerintah dengan paniknya mengumumkan keadaan darurat. Rendra mencoba tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Sebagai seorang peneliti muda yang bekerja di lembaga riset, dia seharusnya bisa menemukan penjelasan ilmiah untuk fenomena ini. Namun, tak ada satupun teori yang bisa menjelaskan bagaimana asap ini muncul, apalagi bagaimana cara menghentikannya. Ia segera menghubungi rekan-rekannya, ahli lingkungan, dan ilmuwan lain yang mungkin bisa membantu, namun jawaban yang didapat hanya menambah kecemasan. Tak ada yang tahu asal-usul asap dukhan yang tiba-tiba ini. Tak ada yang tahu mengapa atau bagaimana hal ini bisa terjadi. Semua hanya terjebak dalam ketidakpastian. Dengan rasa putus asa, Rendra kembali menatap langit yang kini semakin gelap, seolah mengintimidasi seluruh bumi di bawahnya. Dia menyadari bahwa ini bukan hanya masalah kesehatan atau cuaca. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang mengancam negara ini. Namun, Rendra tak bisa hanya berdiri diam. Sebagai peneliti, ia merasa bertanggung jawab untuk mencari tahu penyebab dan solusi dari bencana ini. Ia menyadari, semakin lama dia menunggu, semakin banyak nyawa yang akan hilang. Semuanya sedang bergerak menuju kehancuran, dan ia harus melakukan sesuatu. Dengan perasaan cemas yang menggelayuti hatinya, Rendra mengambil keputusan. Dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik asap dukhan ini. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumahnya dan memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Begitulah, semuanya dimulai. Sebuah negara yang tenang, yang dihuni oleh orang-orang biasa dengan kehidupan yang damai, tiba-tiba diselimuti oleh misteri yang bahkan para ahli pun tidak bisa mengungkapnya. Dalam kabut pekat ini, Rendra tahu bahwa dia harus menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Hari-hari berlalu, namun asap dukhan tak juga menghilang, justru semakin tebal dan menyelimuti seluruh penjuru negeri. Rendra bersama beberapa rekannya, termasuk Dira, seorang ahli kimia, dan Fikri, seorang pakar geologi, terus berusaha mencari jawaban. Mereka bekerja tanpa lelah, mencoba berbagai metode untuk mengidentifikasi komposisi asap itu, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Asap itu tak bisa dianalisis, tak ada jejak atau tanda-tanda yang bisa dijadikan petunjuk. Masyarakat mulai panik. Rumah-rumah kosong karena penduduknya tak lagi mampu bertahan hidup di bawah awan hitam itu. Orang-orang mulai menyerah, banyak yang mengurung diri di dalam rumah. Tak ada yang berani keluar karena udara semakin beracun. Rumah sakit penuh dengan orang yang terjatuh sakit, batuk kronis, sesak nafas, dan bahkan ada yang kehilangan kesadaran. Dalam waktu singkat, pemerintah mengumumkan keadaan darurat, namun tak ada bantuan yang datang, karena siapapun yang mencoba memasuki area yang terjangkit selalu terinfeksi dengan cepat. Perekonomian negara pun hancur. Pasar-pasar sepi, pabrik-pabrik berhenti beroperasi, dan pariwisata yang menjadi salah satu sektor utama negara itu terhenti total. Jalanan yang dulu ramai dengan kendaraan kini kosong, seolah dunia ini sedang
menunggu kehancuran. Rendra merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Semakin ia berusaha mencari jawaban, semakin ia merasa semakin terasing. Semua usahanya selalu berujung dengan kekecewaan. Malam-malam yang panjang dihabiskan di ruang riset, dengan dinding yang penuh dengan grafik dan teori-teori yang tak kunjung memberi hasil. Rendra merasa hampa, seperti ada dinding yang membentang di hadapannya, menghalangi setiap langkahnya untuk menemukan kebenaran. Ia merasa terjebak dalam kebuntuan yang tak terpecahkan. Suatu malam, saat Rendra duduk sendirian di ruang kerjanya, dengan layar komputer yang menampilkan data yang tak berarti, ia menerima pesan misterius. Di layar, muncul tulisan singkat namun jelas. Temukan tempat yang terlupakan, di sana jawaban akan datang. Pesan itu datang tanpa nama pengirim, tanpa alamat pengirim, hanya muncul begitu saja. Rendra menatapnya dengan penuh kecurigaan. Siapa yang bisa mengirimkan pesan seperti itu? Apa maksudnya dengan tempat yang terlupakan? Semua orang yang ada di sekitarnya telah berjuang sekuat tenaga untuk menemukan jawaban, tetapi tak ada yang pernah memberinya petunjuk jelas. Namun, dalam hati Rendra ada secercah harapan yang muncul. Mungkin ini adalah petunjuk yang selama ini ia cari. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mencari tempat yang disebut dalam pesan itu. Sesuatu di dalam dirinya merasa yakin bahwa pesan ini bukan kebetulan. Ia merasakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menemukan solusi yang telah lama ia cari. Dengan perasaan campur aduk, Rendra merencanakan perjalanan menuju tempat yang misterius itu. Apapun yang terjadi, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan negara ini. Namun, perjalanan ini tak akan mudah. Rendra harus siap menghadapi segala kemungkinan. Karena siapapun yang mengirimkan pesan itu, pasti memiliki alasan yang sangat penting. Pagi itu, dengan semangat yang baru muncul dalam dirinya, Rendra mengemas perlengkapan untuk perjalanan menuju tempat yang terlupakan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang bisa menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Rendra melangkah dengan kaki berat menuju lokasi yang ditunjukkan dalam pesan misterius itu. Namun, pencariannya terhenti di tengah jalan ketika sebuah kabar buruk menghentakkan hatinya. Vira, teman dekatnya yang telah bekerja bersamanya selama ini, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seperti lenyap di telan bumi, Vira tak pernah kembali setelah pergi untuk melakukan penelitian di daerah yang terpapar. Asap dukhon. Rendra mencoba menghubungi Vira berulang kali, namun teleponnya hanya berdering kosong. Keadaan semakin mencekam ketika ia mendapat kabar dari Dira bahwa Vira terakhir kali terlihat menuju sebuah desa kecil di perbatasan, yang menurut rumor menjadi salah satu tempat pertama yang terkena dampak asap dukhon. Desa itu seharusnya sudah dipenuhi oleh penduduk yang melarikan diri, namun entah bagaimana Vira tetap bertahan di sana. Rendra merasa ketakutan yang tak terungkapkan. Vira bukan hanya sekadar rekan kerja, dia adalah sahabat yang selalu ada di sisi Rendra, terutama di saat-saat sulit. Mereka telah menghabiskan waktu berhari-hari mencari solusi bersama, berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka jelajahi untuk menemukan jawaban atas bencana yang tengah melanda negara mereka. Namun sekarang, Vira menghilang tanpa memberi kabar. Apakah ini ada kaitannya dengan asap dukhon? Rendra bergumam pelan. Ia sudah mulai merasakan ada sesuatu yang lebih gelap di balik bencana ini. Meskipun asap dukhon telah memporak-porandakan banyak hal, sepertinya ada kekuatan lain yang sedang bekerja diam-diam. Vira adalah orang yang cerdas. Dia pasti tahu apa yang sedang dia hadapi. Tapi kenapa dia tidak memberitahukan Rendra tentang langkah selanjutnya? Kepanikan mulai merayap ke dalam diri Rendra. Berbagai pertanyaan muncul di benaknya. Apakah asap dukhon memiliki kekuatan yang bisa menghilangkan seseorang begitu saja? Ataukah ada pihak lain yang sengaja menyembunyikan jejak Vira? Rendra merasa semakin terjepit dikelilingi oleh misteri yang semakin dalam. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk segera mencari Vira. Ia tidak bisa membiarkannya hilang begitu saja. Sambil menggenggam erat tas punggungnya yang berisi perlengkapan, Rendra menuju desa yang terakhir kali dikunjungi Vira. Namun dalam hati, ia tahu bahwa pencariannya kali ini bukan hanya untuk menemukan Vira. Ini adalah perjalanan untuk mengungkap
siapa atau apa yang berada di balik asap dukhon, dan apa sebenarnya yang sedang mengintai mereka semua. Perjalanan menuju desa itu terasa semakin mencekam. Rendra merasakan ketegangan yang memuncak setiap kali ia melangkah lebih jauh ke dalam daerah yang semakin terisolasi. Sesekali ia melihat jejak kaki di tanah yang berlumpur, namun tak ada tanda-tanda kehidupan manusia, hanya sunyi dan kabut hitam yang terus mengepung. Setibanya di desa itu, Rendra disambut oleh suasana yang aneh. Rumah-rumah kosong, jendela-jendela tertutup rapat, dan tanah yang basah tampak seperti tidak terjamah oleh siapapun selama berhari-hari. Asap dukhon mengalir perlahan menyelimuti desa, menciptakan bayangan gelap yang menakutkan. Rendra merasakan suatu kehadiran yang tidak terlihat, sesuatu yang mengamati dari kejauhan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada yang salah di tempat ini. Sesuatu lebih besar dan lebih berbahaya sedang bergerak tanpa terdeteksi. Dengan tekad yang kuat, Rendra mulai menyusuri setiap sudut desa, berharap menemukan petunjuk yang bisa mengarahkannya pada Vira. Namun, semakin ia menyelidiki, semakin dalam ia merasa terperangkap dalam misteri yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kekhawatirannya semakin bertambah, dan ia tahu satu hal pasti. Kehilangan Vira adalah petunjuk bahwa ada kekuatan lain yang sedang beroperasi di balik asap dukhon. Kekuatan yang siap menelan siapa saja yang mencoba mengungkapnya. Rendra tidak bisa lagi menunda pencariannya. Di tengah kesunyian desa yang mencekam, dia melangkah ke sebuah bangunan tua di ujung jalan utama. Bangunan itu tampak terlantar, atapnya hampir roboh, dan dindingnya penuh dengan lumut hijau. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang menarik Rendra untuk masuk ke dalam. Mungkin di tempat ini, ia bisa menemukan jawaban atas segala yang terjadi. Dengan hati-hati Rendra memasuki bangunan itu. Udara di dalamnya terasa lembab dan dingin, dan setiap langkahnya memunculkan suara berderak dari lantai kayu yang sudah usang. Di sudut ruangan yang paling gelap, sebuah meja kayu tua menampakkan dirinya, dan di atasnya terdapat sebuah buku besar yang tampaknya sudah terabaikan selama berabad-abad. Buku itu terikat dengan kulit yang rusak, dan di sampulnya tertulis nama yang hampir tak terbaca. Rendra merasa nalurinya berkata bahwa buku ini adalah kunci untuk memahami asap dukhon. Saat Rendra membuka halaman pertama, ia terkejut menemukan tulisan dalam bahasa kuno yang sulit dipahami. Namun, di bagian bawah halaman, ada catatan yang tampaknya lebih modern. Berbeda dari teks-teks kuno yang ada di sekitarnya. Dengan hati-hati, ia mulai membaca catatan itu, dan perlahan-lahan, segala sesuatu mulai terungkap. Ternyata, asap dukhon bukanlah fenomena alam yang tak terduga, melainkan sebuah kutukan yang sengaja diciptakan pada zaman kerajaan kuno. Buku itu menjelaskan bagaimana seorang raja yang dikenal sebagai Raja Dewa, dengan ambisi besar untuk menguasai seluruh negara, memerintahkan dukun-dukun terkuat untuk menciptakan sebuah kekuatan yang dapat menundukkan rakyat dan menguasai tanah mereka. Mereka menciptakan asap dukhon, yang dipercaya dapat mengendalikan pikiran dan tubuh setiap orang yang menghirupnya. Namun, kutukan itu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih menguasai rakyat dengan mudah, asap dukhon malah menjadi liar, menyebar tanpa kendali dan menyebabkan kehancuran tak terbayangkan. Raja Dewa, yang semula ingin menjadi penguasa tak terbatas, justru menjadi korban pertama dari kutukan yang diciptakannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, asap dukhon menyelimuti seluruh kerajaan, mengubahnya menjadi tanah yang terlupakan, sebuah tempat yang tak ada seorang pun yang berani mendekat. Rendra merasa jantungnya berdebar keras saat membaca bagian ini. Kutukan itu telah berabad-abad lamanya tersembunyi, dan kini asap dukhon telah kembali muncul, menyelimuti seluruh negara. Apa yang diceritakan dalam buku itu semakin membingungkan Rendra, namun satu hal yang pasti. Asap dukhon bukan hanya bencana alam biasa, melainkan sebuah kekuatan gelap yang tak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia. Tiba-tiba, sekelebat bayangan melintas di luar jendela bangunan itu. Rendra menoleh cepat, merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Apakah itu hanya rasa takutnya, atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar angin yang berhembus? Ia tidak bisa memastikan, namun nalurinya berkata bahwa ia tidak sendirian di... Sini Rendra kembali fokus pada buku itu, membaca lebih lanjut.
dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, ada cara untuk menghentikan kutukan tersebut. Tetapi cara itu tak mudah dan penuh dengan risiko. Hanya mereka yang benar-benar memahami sejarah asap dukon yang bisa mengendalikan kembali kekuatannya. Rendra tahu, ia telah menemukan kunci untuk mengakhiri penderitaan ini, tetapi ia juga menyadari bahwa perjalanan untuk menghentikan kutukan ini akan jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Saat ia menutup buku itu dengan tangan gemetar, Rendra merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia tahu bahwa sekarang, lebih dari sebelumnya, ia harus melangkah maju. Namun, ia juga merasa semakin terpojok. Kekuatan yang sedang mereka hadapi bukan sekadar kabut hitam yang menutupi langit, melainkan kekuatan dari masa lalu yang telah menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Dan sekarang, asap dukon bukan hanya mengancam negara, tapi juga mengancam kehidupannya sendiri. Dengan pengetahuan yang baru ditemukan, Rendra merasakan beban yang sangat berat. Cara untuk menghentikan asap dukon memang sudah ada di depan mata, tetapi itu datang dengan harga yang sangat mahal. Mereka harus menuju ke pusat kerajaan kuno, tempat asap dukon pertama kali diciptakan, untuk memusnahkan sumber kekuatannya. Namun perjalanan itu tidak akan mudah, dan Rendra tahu bahwa tidak semua yang berangkat akan kembali. Vira, yang telah ditemukan kembali, berdiri di samping Rendra, menyandarkan dirinya pada tembok batu yang mulai retak akibat pengaruh asap dukon. Mereka berada di sebuah tempat yang terlupakan oleh waktu, sebuah ruang bawah tanah yang penuh dengan reruntuhan. Di dalamnya, mereka menemukan pintu menuju ruang utama yang pernah menjadi pusat kekuasaan raja kejam itu. Namun, mereka juga tahu bahwa ruang ini bukan hanya tempat bagi sejarah kelam, tetapi juga sumber dari kehancuran yang sedang mereka hadapi. Rendra dan Vira memandang sekeliling, mempersiapkan diri. Setiap sudut ruangan seakan dipenuhi dengan bayangan masa lalu yang mengerikan, sebuah kekuatan yang tak terlihat namun nyata. "Kita harus siap," kata Rendra, berusaha menguatkan dirinya. "Apapun yang terjadi, kita harus menghentikannya." Langkah pertama mereka adalah menutup segel yang telah lama terbuka. Hanya dengan menyalakan api dari api kuno yang ditemukan di buku catatan sejarah, mereka bisa membuka kunci untuk menghancurkan sumber kekuatan asap dukon. Namun, seperti yang mereka tahu, api itu bukan sekadar api biasa. Ia mengandung kekuatan besar yang bisa membalikkan kutukan atau membakar mereka dalam sekejap. Ketika api itu mulai menyala, suara gemuruh terdengar dari kedalaman tanah. Asap dukon, yang telah mengalir melalui seluruh negeri, mulai berkumpul kembali di tempat yang sama. Rendra merasakan hembusan udara yang tak wajar. Dia tahu bahwa mereka sedang berada di ambang pertempuran yang sangat menentukan. Tiba-tiba, muncul sebuah sosok tinggi, bayangan hitam yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Itu adalah penguasa kuno yang selama ini mereka cari. Raja Dewa, meskipun sudah mati berabad-abad lalu, kini bangkit kembali dalam bentuk bayangan yang sangat kuat, dipenuhi dengan kekuatan gelap. Matanya bersinar merah, dan suaranya bergema, seperti petir. "Kalian berani mengganggu ketentraman yang telah aku ciptakan?" Suara itu terdengar seperti bisikan maut. Rendra memegang erat tongkat api yang kini menyala, menerangi kegelapan yang meliputi ruangan itu. "Kami akan mengakhiri penderitaan ini, Raja Dewa. Asap dukon akan berakhir malam ini." Perang dimulai begitu saja. Asap dukon semakin pekat, dan bayangan raja yang mengerikan mulai melayang di udara, menyerang dengan kekuatan yang menghancurkan. Rendra dan Vira berusaha bertahan, namun setiap serangan yang mereka lancarkan hanya terhenti di tengah udara. Raja Dewa terlalu kuat, namun Rendra tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menyerahkan nyawa mereka. Mereka harus mematikan api itu pada sumbernya dengan melibatkan pengorbanan yang besar. Ketika Rendra berdiri di tengah kekacauan itu, hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya. "Aku harus melakukannya," katanya dengan suara serak saat ia mengangkat tongkat api ke atas. Begitu api itu menyentuh puncak segel, sebuah ledakan besar menggetarkan ruangan dan gelombang cahaya yang kuat menghantam tubuh Rendra. Semua yang terjadi begitu cepat. Api yang menyala mulai membakar tubuh Rendra, tetapi Rendra tidak merasa sakit. Sebaliknya,
Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya yang sangat terang, dan asap dukhon mulai menghilang satu persatu. Raja Dewa berteriak keras. Suaranya bergema dan mulai memudar bersama dengan asap yang telah menguasai dunia ini. Saat semuanya mulai hening, Rendra merasakan tubuhnya lemas. Vira berlari mendekat, menggenggam tangan Rendra yang semakin dingin. "Kau berhasil," bisiknya, suara penuh haru. "Kau menyelamatkan negara ini." Namun, Rendra hanya bisa tersenyum tipis. "Itu adalah pilihan terakhir, Vira. Dunia ini lebih besar dari kita." Perlahan, matanya terpejam, dan ia merasa dirinya terlepas dari segala beban yang menghimpitnya selama ini. Asap dukhon akhirnya lenyap, dan negara yang sempat hancur kini mulai pulih. Namun, pengorbanan Rendra akan tetap dikenang selamanya, sebagai pahlawan yang mengakhiri kutukan yang telah menghancurkan segalanya.